kami memiliki persepsi bahwa pesantren adalah lembaga yang menunggu belas kasihan orang. Ini apa? Hatinya sakit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, para pengurus semuanya, para alim, para ulama dari masing-masing pesantren. Kita harus bangga dengan pesantren gitu, karena saya ini untuk para kiainya ya. Saya itu bangga banget waktu saya santri di Pandanaran. Ini kiainya beliau. Makanya kita cerita pesantren aja, kalau materi kan sudah dikasihkan ya. Udah kopi belum? Belum. Oh, udah ya. Oke, kalau itu udah bisa dibaca. Saya santri di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Saya buka rumah makan Padang tahun 88, Pak, di Krapyak, Yogyakarta. Karena sebelumnya saya pesantren di Krapyak, saya nyuwun berkah dari Mbak Yali Maksum. Ketika sampai ke Krapyak, terus dengar Mbah Yai itu, kowe nggawe rumah makan Padang ya gitu. Nggih Yai, saya mau ke sana gitu. Ya Allah, sebagai santri kok kayak apa ya, dalam kegelapan itu dapat cahaya gitu loh. Artinya para alim, para ulama, para kiai, sentuhlah santrinya yang memulai berwirausaha. Itu mulai semangat, dari situ semangat betul. Saya dulu di Krapyak, barangkali ada yang sama-sama Krapyak. Saya juga nggak tahu, tadi ngobrol di lobi, ternyata saya keluar, beliau masuk. Saya di Pandanaran sampai tahun 88, nah, beliaunya 88 masuk. Alhamdulillah kan, jadi ketemu sama-sama alumni. Kemudian setelah kita lulus di Pandanaran, saya 1992 kemudian membuat CV Margomulyo. Nah, CV Margomulyo kemudian bergerak dalam bidang konstruksi, jadi PNS 94 ke Jakarta, mulai berbisnis komputer sampai sekarang. Dan saya di Ansor, Bapak Yai, pernah jadi ketua PC Ansor, dan pada awal Ansor hari pertama pelantikan langsung saya salurkan modal 1,2 miliar. Alhamdulillah. Di akhir kepengurusan kembalinya 900 juta. Oh, namanya ilmu pengetahuan tidak bisa dinilai dengan uang, tapi semangat itu ada. Jadi selama 5 tahun, karena agak telat 1 tahun pemilihannya, bisa kembali 900 juga, alhamdulillah. Nggak hilang semua. Kalau hilang semua ini repot banget. Alhamdulillah. Kemudian dari Jakarta pulang, ternyata istri tidak mau tinggal di Jakarta. Saya dulu di Inspektorat Jenderal Departemen Agama, pindah ke Purwokerto, saya tinggal di Purwokerto. Kemudian saya membuat pesantren Elvira. Kemudian ketika membuat SMK, maka saya juga membuat pesantren. Itu tujuannya seluruh siswa SMK wajib pesantren hanya 3 bulan untuk memantaskan membaca Al-Quran ketika ngimami. Itu saja, termasuk di Jambu Sari juga, dan kenang-kenangannya pesantren El Ansor kalau yang di Jambu Sari. Itu kenalan berarti Ansor dulu. Kenapa enggak Muhammadiyah? Ya karena saya ini bukan ketua Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah mungkin Muhammadiyah ya. Pesantren El Ansor itu untuk kenang-kenangan. Nah, alhamdulillah 5 tahun lalu STIMIK juga berdiri. Kemudian yang pertama kali gratisan Ansor, kalau nggak salah ada 60, tapi tinggal sisa sekarang 40, Pak. Semangatnya kurang gitu.
Kemudian muadzin dan guru ngaji udah tahun kedua. Tahun ketiga sekarang Ansor Brebes sama Ansor Purwokerto. Kurang lebih ada 40 gratis, semua gratis. Nah itu kenapa mereka? Karena dari sisi ekonomi saya melihat apa yang disampaikan oleh sambutan tadi Pak Mutadin, bahwa kita memang tertinggal dalam bidang ekonomi. Buktinya apa? Buktinya kalau kita mau yang terakhir kayak dari awal dulu. Yang terakhir zakat Pak. Sebenarnya untuk memajukan ekonomi kita cukup dengan zakat selesai. Tapi kita tidak pernah menghitung dan membayarkan zakatnya. Akhirnya apa? Umat rata-rata kita umat Islam miskin. Kemarin kebetulan ini yang untuk teman-teman pesantren Nuhun Sewu Pak Habib. Saya kemarin lomba ASN level nasional dan alhamdulillah kita juara 1. Jadi ada yang juara satunya ada 3. Salah satu pertanyaan dari Kang Maman yang botak itu Pak. Kalau saya mengetahui tentang pesantren, pesantren adalah lembaga yang kami memiliki persepsi bahwa pesantren adalah lembaga yang menunggu belas kasihan orang. Saya langsung merah Pak wajahnya. Merah karena saya itu membangun pesantren dari hutang bank. Jadi utang bank dulu untuk membangun pesantren, baru santrinya masuk gitu. Ingatkan kalau habis ya. Karena materinya kan sudah ada ini. Iya. Ini apa? Hatinya sakit Pak. Karena di satu sisi memang realitas kayak gitu, saya merasakan juga. Karena saya juga ketika di Elbayan, ketika di Yayasan Nurjalin yang Pesahangan dulu, seperti itu. Saya sampaikan ke beliau, Pak, kami itu bukan yang menunggu belas kasihan, tetapi kami tidak punya jaringan. Sehingga disuruh buat proposal, buat terus tapi nggak pernah turun. Beda dengan teman saya dari Muhammadiyah, sekali buat turun karena jaringannya kuat. Itu ternyata yang jadi juara Pak. Akhirnya judulnya dirubah. Tadinya itu saya membangun pesantren menuai teknologi. Akhirnya membangun pesantren dengan zakat pribadi. Itu. Jadi di kita nggak punya jaringan. Kan debat sebentar sudah berhenti, jaringannya mandek lagi. Proposalnya belum sampai Jakarta. Kita udah tertolak, udah ganti lagi dia jabatannya. Makanya mohon ke Pak Yai, salah satu dari putranya suruh masuk di birokrasi lah untuk membangun jaringan, biar kita tidak kesel ngaweni proposal lah. Melasi. Terus yang ngenterin proposal harusnya putranya, kalau enggak orang Ansor. Kalau Muhammadiyah ya pemuda Muhammadiyahnya, biar kiainya betul-betul surban yang bersih, kopiahnya kopiah yang bersih, nggak ngerti apa-apa, pokoknya merem aja. Besok yang masuk neraka anaknya. Tapi kan bisa ditolong sama bapaknya. Ya pesantren itu lucu-lucu Pak. Ya Allah Muhammadur Rasulullah. Saya sampai sekarang membuat pesantren gratis. Jadi kalau ada putranya nggak mampu Bapak, silahkan ke Pesahangan di atas gunung. Alhamdulillah terakhir dari Kudus kemarin ada dari Demak ada 2 orang untuk kuliah gratis, SMK gratis. Itu makan juga gratis. Soal sayurnya suruh buat sendiri, kita kasih sawah, kasih kolam. Kalau ingin ikan ya silahkan nanam sendiri. Masalah terlalu dicekokin juga nggak bagus. Kuliahnya tapi teknologi, tidak ada yang kuliah keagamaan. Ya. Karena terus terang saya, kenapa hari ini kita Kiai agak terhormat karena presidennya Jokowi. Kalau bukan Jokowi habis Kiai itu di media sosial. Sekarang beberapa kelompok bisa membuat buzzer jadi agak berimbang gitu. Kalau enggak kita kalah Pak. Saya kadang-kadang nelangsa banget dari orang pesantren yakin isin gitu kan. Ahli bid'ah wal khurafat jejal Pak. Aduh jangan kayak Gusti Allah, jadi banyak banget Tuhan-Tuhan kecil sekarang Pak. Makanya salah satu jalannya adalah dengan cara membangun ekonomi untuk menguasai teknologi. Lihat Bapak, kita yang ada di dunia pesantren cukup mengambil satu kelebihan aja.
Amerika memiliki senjata. Hanya dengan senjata dia bisa menguasai dunia. China, imitating duplicating, hanya mencontoh meniru, bisa menguasai dunia. Jadi negara, masa bodoh Arab niru orang lain silahkan, nggak kena hukum. Kita udah tertinggal, niru sedikit dihukum, ya kan nggak jadi di kita. Makanya kita nggak pernah maju gitu loh. Cina mah dibiarkan aja, Pak, beli ke sana model Apple kayak apa itu ada di China. Coba Korea, apa kelebihan satu aja dari Korea? Fashion. Iya. Jadi wajahnya orang tua di sana dengan bayi di kita sama. Karena mereka mengutamakan itu. Artinya pesantren kalau memiliki satu kelebihan aja dalam bidang ekonomi, kita akan menguasai dunia, Pak. Sebab di pesantren itu, di pesantren entah Muhammadiyah atau NU, yang muncul kedamaian, kebersamaan, keadilan, itu yang kita rasakan kan kayak gitu, sama-sama gitu. Bahkan kadang-kadang ada kiai ketika orang melakukan kesalahan pun tidak dihukum. Karena apa? Yakin kiainya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan itu menciptakan kita itu yang terbaik, termasuk dalam bidang ekonomi. Hanya kita sebagai pemimpin tidak tahu potensi orang itu apa. Andai saja kita tahu potensi orang itu, insya Allah dunia pesantren Indonesia akan diwakili oleh dunia pesantren. Itu baik. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata era oke, next. Oke. Yang paling atas mana? Sorry. Mana yang paling sebelah malahan? Iya, tidak. Sebentar, Pak. Karena ternyata UMKM itu menyumbang tenaga kerja terbanyak. Nih, sebanyak 90,9% pelaku Indonesia dalam mereka sebagian kecil rakyat yang masuk dalam skala usaha kecil. Maksudnya koperasi yang ada di pesantren itu kita memiliki itu nilai itu terbesar. Tetapi pangsa pasarnya hanya 20%. Uangnya, maksudnya uang yang beredarnya 20%. Sementara pengusaha besar yang 0,1%, para konglomerat itu menguasai 80% uang, Pak. Jadi mungkin ada 100-200 pengusaha besar, tetapi menguasai 80%. Uang yang beredar di kita itu hanya 20%, sangat kecil. Dan itu pun 80% beredar di Jakarta. Berarti kalau kita ingin memperbanyak usaha di pesantren, wah pesantren itu langka apa-apaan. Enggak, pesantren itu banyak potensinya, Pak. Makanya bisa diambil, sisihkan zakatnya. Laundrynya ambil, sisihkan zakatnya. Pengembangannya ambil, sisihkan zakatnya. Zakat kita itu jadi banyak, Pak. Itu potensi. Kecuali memang dari awal kita membuat pesantren udah biar untuk masyarakat sekitar, nggak apa-apa. Belum warungnya, tokonya, belum majiknya. Jadi potensi ekonominya banyak banget di pesantren itu. Saya kemarin dibangunkan sama pengusaha. Kebetulan dia bangun di LB tadi yang diceritakan sama Pak Adin. Potongan-potongan besinya dikumpulin buat bangun di Purwokerto. Alhamdulillah dibangunkan lantai 6 ya, pesantren lantai 6 ya ada di Purwokerto sekarang, Pak. Kenapa Pak kok buat lantai 6? Itu nanti sesuai dengan hadis Rasul, tinggi-tinggian bangunan. Kalau menurut saya itu bukan tinggi-tinggi bangunannya, tapi sombongnya itu gitu. Ketika kita nggak sombong juga. Masa yang punya lantai-lantai tinggi hanya hotel aja, sekali-kali pesantren punya lantai 6 gitu. Untuk pergaulan aja, agar kita dengan saudara kita yang Chinese jangan kalah dalam berdebat. Apa-apa kalah kita, ya maju aja, lawan aja gitu. Karena itu juga kan saudara kita ya, walaupun sipit saudara kita, walaupun namanya katanya orang Cina, tapi saudara kita. Ya, untuk pergaulan dibutuhkan itu dalam dunia bisnis, tapi dalam dunia bisnis. Oh kalau gitu pesantren buat bisnis, ya bisa buat bisnis, buat ikhlas. Karena apa? Sesungguhnya nggak ada perbedaan yang signifikan antara perbuatan dunia dan akhirat. Karena
Setiap perbuatan baik pasti akan mendapatkan pahala dan akhirnya di surga. Setiap perbuatan buruk pasti akan ada dosa dan akhirnya di neraka. Kan sama aja. Ini awal kita. Makanya jika kita lihat ini, kita ingin melihat bahwa oh iya, peluang kita besar banget Bapak. Kita udah menguasai 99%, hanya uangnya tidak dikelola. Santri beli sarimi aja kenapa harus ke Indomaret, Alfamart? Peredaran uangnya langsung ke Jakarta, Pak. Jadi yang di kita nggak ada sirkulasi keuangan, sehingganya berat sebelah. Nah, kalau pesantren punya usaha, itu membantu distribusi uang, peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, akhirnya yang sejahtera semuanya. Warung-warung ada di lingkungan kita. Lah kalau Indomaret, Alfamart itu kan langsung ke Jakarta dan nggak ada, paling tenaganya juga dari luar. Bagaimana dampak terhadap lingkungan? Coba di pesantren, tukang isah-isahnya dapat, laundrynya dengan masyarakat lingkungan sekitar dapat, padinya makannya dari petani sekitar. Insya Allah Indonesia akan lebih maju lagi dengan pengembangan ekonomi. Karena saya yakin ini udah para pengusaha semua. Tapi daerah distribusi itu ada banyak perbedaan ya Pak ya. Jadi kita butuh pengembangan dalam proses mendesain secara logis yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan peluang. Anak-anak santri sekarang sudah pintar komputer Pak. Saya mencoba untuk memasarkan klasa yang dipesankan biasanya harga 50, ketika online bisa 80.000. Hasil pertanian petani masyarakat pegunungan. Siapa yang memasarkan? Ya santri melalui online. Itu contoh. Jadi kalau di lingkungan kita ada produk-produk yang bisa dijual, karena era terbuka itu seperti itu. Era terbuka membuat kita nyaman gitu loh untuk berbisnis. Apa potensi yang kita miliki? Santri kita banyak, umat Islam banyak. Kemudian yang kedua, kita memiliki panduan Al-Quran. Faidah faroghta fansab. Kalau kita selesai mengerjakan satu kerjakan yang lain. Kita bisa bangun itu dengan Al-Quran, apalagi dengan kaidah usul al-aslu fil asya al-ibaha hatta yadullu dalilu ala tahrimiha. Semuanya boleh kecuali nanti ada dalil yang merambannya. Kan kita oleh para umat salaf belum dikasih ruang yang sangat-sangat besar. Tuh. Kemudian kebijakan pemerintah Pak, sekarang juga pesantren diberi ruang yang sangat luas dengan undang-undang kepesantrenan. Ini menjadi peluang juga. Bagaimana tuh Mas, ini wajah kegiatan ekonomi saat ini banyak banget. Nanti biar kebagian Pak Habib ini, teman kampus IAIN. Ini macam-macam, ada marketplace Pak. Kalau dulu orang berbisnis itu butuh modal, hari ini enggak. Lihat Gojek, motornya punya siapa, dia punya siapa, keuntungannya siapa. Berarti hari ini yang namanya modal adalah kecerdasan. Jadi kita yang ada di pesantren jangan orang duit modal, mangkat aja, berangkat aja Pak. Saya kenapa sih dulu masuk dunia bisnis? Karena ketika setiap saya berangkat ke pesantren di Kerapiak, bapak saya selalu ngasih tahu, sebentar mau ambil kelapa. Jadi bapak saya naik ke pohon kelapa dulu, ambil. Ya Allah, orang tua cari uangnya serius, saya belajarnya nggak serius. Kalau begitu berarti keseriusan orang tua hilangkan, biar saya sama-sama nggak serius gitu. Jadi bisnisnya nggak serius, kuliahnya nggak serius juga Pak. Karena berat juga, saya di madrasah diniyah, saya di pesantren, kuliah suruh serius, yang mati duluan Pak. Kan harus ada skala prioritas. Skala prioritasnya saya madrasah diniyahnya yang dimatangkan. Biar kuliah mah yang penting dapat ijazah aja dulu. Itu salah berpikirnya, jangan dicontoh, itu berpikir yang salah. Nah itu pola bagaimana ke depan ada sekarang. Contohnya seperti Gojek itu, jadi hari ini bisa jadi pengusaha yang menghasilkan triliunan, dia nggak punya modal apapun kecuali satu, kecerdasan otaknya. Padahal kita udah paham, laqad khalaqnal insana, dan itu diajarkan di pesantren fi ahsani taqwim. Kita itu orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tinggal mampu nggak mengeluarkan satu potensi seperti negara-negara tadi itu. Kemudian, buat yang lainnya nanti.
Nah, yang terakhir dari saya kan udah 15 menit. Ingat bagi sahabat-sahabat yang nanti berbisnis, kita harus sepakat, orang yang atau pengusaha yang tidak menghitung zakatnya dan tidak menyalurkan zakatnya, kita harus sepakat dalam diri kita, itulah pengusaha yang tidak beretika. Jadi tidak beretika bukan membagi keuntungan sedikit itu aja. Karena apa? Zakat dapat membangun apapun yang kita inginkan. Zakat adalah jalan luas, jalan tol yang diberikan oleh Allah untuk mensejahterakan umat, untuk memeratakan keadilan. Itulah zakat. Bagaimana cara menghitung zakat? Sulit sekali. Ada fikih zakat. Ya sudah, kita ambil 2,5% aja dari para pengusaha. Kalau kita masih pemula, ambil dari yang bersih. Nanti kalau sudah semakin berkembang, tabungan kita naikkan dengan sendirinya. Itu untuk mempermudah aja, karena orang dagang itu biasanya nggak mau yang ribet-ribet, inginnya yang simple-simple gitu kan. Ini butuh istihad dari para ulama juga. Itu dari kami, terima kasih. Dan kalau ada teman-teman yang satu alumni, salam hangat lah ya. Saya pernah di Darul Lughah dakwah Bangil, Bokada, teman-teman, Rakyat, kemudian Pandanaran. Saya juga ini kayak muda lagi Pak, perasaan di Pandanaran lagi. Ya pastinya pernah ketemu, pastinya, tapi sampai sekarang diingat-ingat belum ketemu. Itu dari saya untuk pengembangan, jadi beralih dari yang tadinya manual berubah menjadi bisnis digital, yang tadinya modal uang berubah menjadi modal ide dan pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tepuk tangan untuk beliau, luar biasa.